Pemandangan pepohonan yang hijau dapat kita jumpai di beberapa tempat. Biasanya di sekitar tempat tersebut sering dimanfaatkan dan diolah oleh sekelompok masyarakat, sehingga bisa ditanami buah-buahan serta sayur-sayuran dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahkan beberapa dari mereka memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Penggunaan lahan ini biasanya bergantung pada musim. Berbagai jenis tanaman pangan dapat diolah sesuai dengan karakteristik dari tempat dan tanah yang mereka tempati. Begitu juga dengan hasilnya. Semakin subur lahan, maka kualitas hasil panen akan semakin bagus. Selain dari tingkat kemauan dan kesabaran dari pemilik lahan. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki, apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk juga memanfaatkannya dengan membeli daun-daun yang ada, sehingga lahan yang ada dapat digunakan dengan maksimal. Namun, daun-daun tersebut biasanya dapat dijual pada saat musim tanam dan pada saat musim panen. Memang ada beberapa pemilik yang masih memanfaatkan para pencari dan pembeli daun-daunan ini untuk sebagai sambilan saja. Para pencari dan pembeli daun-daun inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan penghasilan tambahan kepada para pemilik kebun. Ibu Painten usianya sudah menginjak 60 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai penjual daun-daunan. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 20 tahun. Berpuluh-puluh tahun pula Bu Painten bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai penjual daun-daunan, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Usia yang sudah tergolong tua tak membuat Ibu Painten merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Kula Painten nggih kinten-kinten nggih widaan nggih dintane kula nggih matur dugi peken niku nggih lek yoga kula niku ten pabrik. Sing kula ruwati niku ten pabrik. Lek kula niku nggih ten lek nyambut damel nggih ten peken matur ngoten nggih. Pados dagangan matur ngoten nggih. Nata dagangane Mboten nyambut damel ya pitu. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Painten. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Painten bekerja sebagai penjual daun-daunan. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari.
Setelah semua peralatan dipersiapkan, Bu Painten mulai melakukan pekerjaannya untuk mencari daun-daunan di kebun. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju sawah dan kebun cukup jauh, melewati pematang dan jalan-jalan kecil juga licin. Apalagi jalan menuju perkebunan relatif sepi. Terkadang ada beberapa teman menemaninya. Nang Tegal apa namanya kok nggih toko pasar teng Tegal. Nggih enten sing daganganku Pak ana mboten ngeten nggih kula paran. Nggih padha kiambak wonten ngeten kula tumbas ngeten Mas. Kula baik kiambak. Mungkin kula hitung ya asal pinten-pinten ngeten nggih kula tumbas. Beli anu lek godhong ngoten niku sejina lajeng ngeten iki kalih asal 100 nih kali dosa. Daun gedang niku nggih daun luhung. Sak ulaan iki nggih tase nggih. Kadang lek kathah dagangane niku nggih kathah. Begitulah dengan menggunakan sisa tenaganya, Bu Painten bekerja sebagai pencari dan penjual daun-daunan. Terkadang penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Nggih, jam dugi nika jam 11 nggih pun budal jam 11. Lek dugine nggih jam 1, jam kali ngoten dugi tegil. Tengah gangsal. Nggih, wonten salat subuh niku budal. Pun diparani kalih montore ten jurang niku. Nggih mboten telat. Nggih, tiap dal. Mboten. Ya lek kula libure nggih dinten Sabtu niku libur, polahe kula niku ngaosen wagir. Lek montore mboten nate libur. Minggu mboten libur. Nggih. Selamine mboten nate libur montore. Nggih motor setunggal niku Mas. Kula nggih libur kadang niku lek mboten asal dagangan nggih. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Painten terus bekerja sebagai pencari dan penjual daun-daunan. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walaupun panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi mengisi hari-hari tuanya, demi daun-daunan yang siap dijual, yang setiap hari menunggu pelanggan-pelanggan membeli daun-daun. Nggih mboten mesti Mas, nggih kadang nggih selangkung, kadang nggih lek kathah rezekine niku nggih 3 dosa. Lek mboten kathah nggih mboten enten. Mboten mesti. Kadang-kadang nggih lek sedaya telas niku nggih asal 2 dosa. Mangke nggih pendet numpake ngriki gangsal 1000. Ki damel blonjone nggih namung kedhik. Nggih, lek kadang dagangane telas banyak niku nggih asale nggih kathah. Lek mboten telas nggih kula tutupi ten bedake niku.
pun nggak ada apa-apa lah Mas gitu. Dia jujuk mboten nyuwun. Pandugi nggih ditampani becak niku dipapakaken tetapan kula. Pen kula kantuk dasar kesen tumbas dugi. Nek telas nggih rada kathah. Nggih asal kalih dosa selangkung ngoten. Lek mboten telas nggih kedhik. Kadang nggih pring. Mboten mesti. Nggih mboten kula parani esuk benjing ngoten. Nggih diwali malih, nggih tata malih. Nggih, diwali malih. Kadang lek pisang klothok niku mboten nate telas ndekan ngoten ya. Asal 3 dinten tasih telas. Nggih dugi malih sing ngeteri niku. Nggih dagangan napa-napa wis. Saat musim hujan datang dan tak dapat berjualan, Bu Painten mencoba bertahan dengan membantu tetangga atau kerabat yang membutuhkan tenaganya. Misalnya saja mencari rumput untuk bahan pangan ternak mereka atau pekerjaan lain yang masih mampu dikerjakan. Walau demikian, Bu Painten terus berusaha mencari daun-daun di lokasi yang berbeda. Seringkali Bu Painten harus membeli daun-daun tersebut. Namun karena modal yang dimiliki tidak banyak, maka tidak banyak pula penghasilan diperoleh. Itu pun jika daun-daun yang dibawanya habis. Jika tidak, hanya kesabaran Bu Painten yang bisa dibawa pulang. Capek. Ada bawa kula dikengen-kengen mboten purun pola tasih kiat niku lho. Tasih kiat kersane seger waras. Lah jane tetep dodol ae sik apa. Sik duwe papan karone eman papane ngono iku nduk mulai sik tetep dodol ae. Aku kongkon leren yo gak gelem. Awake iki ya sik kuat. Bane sik tetep dodol. Terkadang hasil yang didapat sebagai pencari dan penjual daun habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Painten meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang Bu Painten tidak dapat menghindari hal tersebut karena kebutuhan hidup semakin tinggi sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Nggih, jual sayur terus. Di selamine kula sayur, di godhong sayur ngoten. Daun gedang. Di saentene nggih sayur napa-napa. Di kangkung, nggih genjer ngoten. Mboten kerjaan napa-napa mboten. Di selamine nggih ten peken. Walaupun hanya sebagai pencari dan penjual daun, Bu Painten juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa ikut membesarkan cucunya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Painten merasakan lelah. Ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang nenek yang mempunyai harapan besar bersama daun-daun pemilik kebun serta pasar dan pelanggan yang menunggunya. Singen foto. Tepatan badak niku foto ten kantor peken riko. Nggih ben taun ngenyaraken foto.
Badake niku nggih pun pasti. Nggih munggone kula kendel kula wading nggih pajang. Bayar. Nggih pajang. Kula mboten mboten ngalih-ngalih pun badak. Kaya tumbas ngeten niku lho Mas. Kae peken ndandosi pun dikengken foto. Foto peken ngeten. Nggih ben setahun pindah niku ngenyaraken foto. Nggih bayar. Singen tase pertama niku namung 16.000. Lah saniki mbon awis ngenyaraken mboten bayar punan. Nggih kanton foto fotone ngenyarno ngenyaraken mboten bayar punan. Lek tasih singen tasih ora. Lah saniki nggih pun sak bedak niku tasih pajenge tasih jutaan. Lek pertama peken dados niku nggih mboten namung foto mawon. Foto telas 16.000 singen. Mboten enten sing ngelih-ngelih mboten enten nggih pas. Nggih 1.000 tak yabarene niku mincrat. Namung 1.000. Sore hari selesai melakukan pekerjaan, Bu Painten membereskan daun-daun yang tersisa untuk melanjutkan pekerjaan lain. Biasanya membersihkan pakaian di sebuah sungai tak jauh dari tempat tinggalnya. Memang sudah menjadi kebiasaan Bu Painten untuk pergi ke sungai. Selain karena di rumah yang ditempati tidak ada sarana yang memadai. Sedikit bahan-bahan yang didapat dari kebun yang tidak habis terjual dimanfaatkan untuk kembali diolah dan dikonsumsi sendiri. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Bu Painten harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti untuk harapan-harapannya. Boten purun yuga-yuga niku nggih kathah kengken wados pendalan liya boten purun kula. Nggih ten peken mawon niku. Polahe montore niku nggih enten karone niku pun gadah papan ngoten niku lho boten purun nggih. Ngalih-ngalih dagangan niku boten purun. Nggih boten buat sendiri nggih ulak. Nggih kanton-kantone kare-karene masak kiambak. Nggih masak kiambak namung kedhik. Obalane istri sedaya. Belum ada keinginan dari Bu Painten untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat membahagiakan cucu-cucunya, meski sebagai pencari dan penjual daun-daunan. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Seperti inilah keadaan rumah Bu Painten. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Rumah yang berada di sebuah lorong kecil dan sempit. Peralatan yang digunakan juga tergolong sederhana. Baginya rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat istirahat dan berkumpul bersama cucu-cucunya. Ya kira-kira ya 20-an tahunan mulai kok kene. Singene niku mriko lho Wagir Pandansari. Olahe bapakne lare-lare niku boten enten. Anak kula niki terus dipindah mriki. Ya wis kira-kira ya wis 20-an tahun dah.
Ibu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV dan ini ada sedikit tambahan. Mungkin bisa sedikit meringankan beban Ibu. Ya. Oke. Banyak, aku keras. Biar anakku ya nak. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Beginilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Permisi, dengan Mbak siapa? Mbak Tarti. Iya. Mbak mau tanya-tanya sebentar. Iya. Mbak mau apa ya? Kerjaannya jualan itu apa? Daun singkong. Sayur-sayur gitu. Iya. Udah lama Mbak? Sudah. Apa Iya, ikut. sama tetangga-tetangganya gitu? Iya. Oke, terima kasih Mbak ya. Iya. Permisi, dengan Ibu siapa? Sada. Oh iya. Bu mau tanya-tanya nih soal Bu Painten ya. Mau tanya pekerjaannya Bu Painten itu apa ya? Ya jualan daun singkong, ya daun pisang. Oh ya, tiap hari gitu Bu? Iya. Oh, kalau berangkat gitu jam berapa Bu orangnya? Jam 4:30. 4:30 pagi gitu Iya. ya? Setahu Ibu ini apa orangnya jualan di mana ya? Pasar Sukun. Oh, Pasar Sukun. Iya. Apa di daerah sini yang jualan seperti itu, terus di Pasar Sukun cuma Ibu Painten saja? Iya. Oh iya. Terus kalau apa sama tetangga sekitar gitu gimana Bu sosialisasinya? Baik apa kalau ada orang-orang kumpul gitu, ikut kumpul atau gimana? Ya ikut kumpul. Oh iya, jadi baik gitu ya sama Iya, tetangga baik. sekitar ya. Ya udah Ibu, terima kasih ya Bu. Iya. Ibu permisi mau tanya-tanya. Oh iya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Sumiati. Oh iya, Bu mau tanya pekerjaannya Bu Painten itu apa ya? Ya jualan sayur-sayuran. Oh, cuma sayur-sayuran aja. Iya. Setahu Ibu kerjanya di mana ya? Di Pasar Sukun. Oh, Pasar Sukun. Oh, udah lama ya orangnya kerja itu? Ya bertahun-tahun. Oh, udah bertahun-tahun. Iya. Menurut Ibu ya, melihat kondisi ekonominya Ibu Painten seperti itu, pantas perlu dikasih bantuan apa tidak Bu? Kalau menurut Ya, Ibu ya? menurut saya ya perlu dibantu. Iya. Ya, terima kasih Ibu.